adik-adik senang ya, sudah hari Minggu lagi hari ini. Betul sekali. Coba Lose Band tanya Lose Singchung, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Wow, di luar dari biasanya. Lebih sehat? Iya, sehat dan hari ini bisa ketemu adik-adik lagi di ibadah online, Lose. Oke, Lose Band juga senang sekali hari ini bisa menyapa dan beribadah bersama-sama dengan adik-adik semua. Nah, tentunya Lose, Ya. adik-adik kita yang di rumah juga kangen dengan tempat ini. Wah, Iya. coba ada yang bisa tebak Lose Band dan Lose Sungsyung ada di mana? Di mana? Di gereja. Ya, betul sekali di gereja. Gereja. Tapi tempatnya di Aula. aula. Kita biasa ibadah setiap Iya. hari Minggu. Masih ingat kan adik-adik? Biasa kita ibadah di mana? Di ruangan mana? Iya, tentunya di sini ada salibnya. Nah, adik-adik, Lose Band dan Lose Sungsung juga kangen loh dengan kalian. Iya. Biasanya setiap hari Minggu di sini ada ratusan anak yang datang. Iya. Hari ratusan ini anak. cuma kita berdua. Berdua. Sama ada Lose Setio yang main keyboard. Iya, tapi kita tidak boleh sedih, Lose. Iya. Harus tetap semangat. Semangat. Memuji Tuhan. Ya, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Dan Lose Band yakin semuanya sudah siap dan rapi pakaiannya, Ya. duduk dengan sopan, mau memulai ibadah. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya, Lose Band. Boleh. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dan Lose Sungsung akan pimpin kita. Oke, adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih hari ini ini kami boleh kami boleh kembali kembali beribadah secara online. Ya Tuhan, Ya Tuhan, pimpin pimpin ibadah kami. kiranya Nama nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri adik-adik semua, dan kita mau katakan I will sing for Jesus. Dengan sukacita kita mau memuji nama Tuhan. Ikutin gaya Lose. Iya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan pujian dan sembahku, untukmu Tuhan semua hidupku, untukmu Tuhan selama-lamanya. I will sing for Jesus. Mari kita dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Ya, I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan pujian dan sembahku, untukmu Tuhan semua hidupku, untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu
pujian dan sembahku untuk Tuhan semua diriku, untuk Tuhan selama-lamanya, untuk Tuhan selama-lamanya, untuk Tuhan selama-lamanya, untuk Tuhan selama-lamanya, untuk Tuhan selama-lamanya. Nah, Gimana? kenapa kita harus mempersembahkan kekuatan kita kepada Tuhan? Wah, karena Tuhan telah mengasihi kita, Lause. Wow, benar sekali, karena Tuhan telah berjanji Iya. bahwa Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita semua. janji Tuhan yang luar biasa buat Iya. kita adik-adik, Benar, Lause. bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu, kita mau tetap semangat memuji nama Tuhan. Iya, Lause. Kita mau naikkan sebuah pujian lagi. Yesus berjanji. Iya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Mari dengan sukacita ikuti gaya los band dan gaya los sungsung ya. Yesus berjanji Dia akan tinggalkanku, kemanapun ku pergi Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan, apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji tidak tinggalkan kita. Amin. Yesus berjanji Dia akan tinggalkanku, kemanapun ku pergi ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan, apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sorak dan pujian. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat besertaku. Luar biasa bahwa kita punya Tuhan yang akan senantiasa bersama dengan kita. Iya, Lause. Lause juga senang punya Tuhan Yesus yang berjanji tidak akan meninggalkan Lause. Nah, kita juga mau mendengarkan kisah Allah kita yang hebat lagi. Masa Iya, bagaimana Allah kita yang berjanji? Iya, berjanji pada siapa adik-adik? Hah? Tahu? Jangan dikasih tahu dulu Oh, oke, Lause. supaya kita makin penasaran dengan ceritanya. Dan untuk kita menyambut firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Iya, yuk kita nyanyikan bersama-sama.
Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hati, ada di langkahku, ada di dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, langsung susun. Ya. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, tirukan Lost Band berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik semua, kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu GKY Palembang. Yeay! Senang sekali hari ini Lose bisa bertemu sama adik-adik yang luar biasa. Walaupun kita bertemu secara online. Apa kabarnya nih semua adik-adik yang ada di rumah? Lose selalu doakan supaya adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan diberikan kekuatan terus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, wah ini siapa ya? Kok nggak kenal ya? Kok baru lihat ini wajahnya? Nah, Lose dari mana nih ya? Nah, yang pasti Lose bukan datang dari planet Mars. Ya, Lose ini asli orang Indonesia. Apalagi kita minggu lalu baru saja merayakan hari ulang tahun negara kita yang ke-75. Berikan tepuk tangan untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia. Oke. Kalau gitu, Lose akan memperkenalkan diri nih sama adik-adik semua. Nama Lose adalah Lause Johan. Oke, sekali lagi, namanya adalah Lause Johan. Nah, Lose bersyukur sekali sama Tuhan bisa bertemu dengan adik-adik semua dan bisa mengajar adik-adik mengenai firman Tuhan. Oke, nah tadi kita sudah memuji Tuhan yang dipimpin oleh Lose Band dan Lose Sung Sung dengan luar biasa, dengan penuh semangat. Pasti Tuhan Yesus senang sama adik-adik semua yang sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Nah, Tuhan senang sekali loh ketika kita ini memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan penuh semangat. Nah adik-adik, sekarang
kita juga mau melakukan sesuatu yang buat Tuhan itu suka. Apa itu? Yaitu belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, Tuhan senang juga kalau anak-anak Tuhan itu rajin mendengarkan firman Tuhan. Seperti papa mama juga pasti senang kalau semua anak-anaknya mendengarkan nasihat mereka. Oke, hari ini Lose ada cerita yang luar biasa nih. Ya, hari ini Lose akan bagikan firman Tuhan dari kitab Kejadian 15 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Oke, semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ini cerita yang sangat seru, ya. Tunggu ya, Lose tampilin dulu nih ayatnya supaya kita bisa baca bersama-sama. Oke, ini dia. Yuk, ya, kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wah, luar biasa. Itu tadi firman Tuhan yang kita baca. Nah, adik-adik, sebelum Lose cerita, Lose mau ceritain sedikit lagi dulu tentang Bapak Abraham nih, supaya kita semuanya ingat. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Sebelumnya Abraham ini sebelum dia dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya di Haran lalu menuju ke Kanaan, Bapak Abraham ini dia sempat ke Mesir karena waktu itu di Kanaan terjadi kelaparan yang hebat. Tetapi setelah kelaparan hebat itu selesai, Abraham kembali lagi ke negeri Kanaan. Kemudian Bapak Abraham juga sempat berperang dengan beberapa raja-raja. Dan akhirnya Tuhan berikan Abraham banyak sekali harta. Wah, ya. Apa aja hartanya adik-adik? Ada tanah yang begitu luas. Kemudian ada banyak ternak. Lalu ada emas dan perak. Tetapi adik-adik, Abraham ini dia merasa ada yang kurang. Nah, kenapa ya? Padahal Tuhan sudah kasih dia kemenangan, kasih dia harta yang banyak. Tapi kok dia merasa ada yang kurang? Nah, dia memang tidak kekurangan secara kebutuhan. Tetapi adik-adik tahu nggak? Dia itu melihat umurnya dan istrinya Sarah itu semakin tua. Dia berpikir nanti hartanya ini mau diberikan kepada siapa kalau dia dan istrinya sudah meninggal. Ditambah lagi adik-adik bahwa dia ingat juga dulu waktu Tuhan suruh dia tinggalkan kampung halamannya, Tuhan sudah janji akan buat Abraham menjadi bangsa yang besar. Kemudian Tuhan juga pernah janji akan memberikan dia keturunan yang banyak seperti debu tanah. Wah, coba kalian bayangin, seperti debu tanah berarti banyak sekali kan? Itu kan nggak bisa dihitung adik-adik, ya. Nah, tapi setelah beberapa tahun Abraham masih juga belum punya anak sejak Tuhan menjanjikan hal itu. Nah, apalagi umurnya terus bertambah tua. Akhirnya Abraham ini seperti menagih janji sama Tuhan nih adik-adik. Wah, ya, dia berani menagih janji sama Tuhan. Abraham bilang begini sama Tuhan. Tuhan, mengapa aku masih belum ada keturunan? Masa Tuhan, nanti yang warisin harta yang kau berikan semua adalah hambaku, bukan anakku. Nah, itu adalah pertanyaan Abraham sama Tuhan. Lalu kalian tahu nggak apa yang terjadi? Nah, Lose lihat, ini ceritanya seru banget. Ternyata Tuhan itu waktu itu langsung menjawab Bapak Abraham. Nah, mau tahu nggak apa jawaban Tuhan kepada Bapak Abraham? Nih, dengerin ya. Tuhan bilang begini, bukan hambamu yang akan mewarisi hartamu, tetapi anakmu yang akan mewarisi. Sekarang kamu keluar dari rumah, lihatlah ke langit. Coba kau pandang langit itu, ada banyak bintang. Coba kau hitung semua bintang itu. Semua yang bisa kau hitung, itulah nanti banyaknya keturunanmu. Itu
adalah jawaban Tuhan kepada Abraham. Nah, lo coba bayangin, pasti saat itu Abraham ini pasti langsung buru-buru keluar dari rumah dan langsung dia melihat ke langit. Terus dia pasti mencoba untuk menghitung bintang-bintang. Bintang di langit, kelip engkau di sana, memberi cahayanya di setiap insan. Nah, siapa di sini yang pernah mencoba menghitung bintang? Menghitung bintang di langit. Siapa yang bisa? Kan bintang tuh banyak sekali, betul kan adik-adik? Nah, akhirnya karena Tuhan bilang begitu, Bapak Abraham ini percaya lagi kepada janji Tuhan adik-adik. Dan kita tahu bahwa janji Tuhan sama Bapak Abraham ini betul-betul ditepati sama Tuhan. Abraham akhirnya punya 2 anak, yaitu Ismail dan juga Ishak. Lalu dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Lalu dari Yakub ini lahirlah 12 anak yang nantinya akan menjadi suku besar bangsa Israel. Jadi Tuhan memang luar biasa adik-adik. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti tidak akan pernah lupa dan Tuhan akan genapi. Oke? Hanya saja Tuhan itu waktu Tuhan menepati janjinya terkadang tidak seperti waktu yang kita harapkan. Tapi Tuhan pasti menepati janjinya, seperti janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Nah, ngomong-ngomong tentang janji Tuhan, adik-adik, salah satu bukti lagi bahwa Tuhan menepati janjinya adalah ketika Tuhan menjanjikan akan datang juru selamat atau Mesias untuk seluruh manusia. Itu Tuhan janjikan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Luar biasa Tuhan kita. Itu ada di mana? Di Kejadian 3 ayat 15. Tunggu sebentar ya. Rosa akan carikan supaya kalian juga bisa baca, lihat sama-sama. Oke, ini dia ya. Kalian sudah bisa lihat Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, adik-adik pasti bertanya, ini maksudnya apa ya? Gak ngerti nih Lose. Nah, Lose jelaskan. Maksudnya adalah Tuhan akan mengadakan permusuhan dengan iblis. Karena iblis ini dengan kuasanya sudah meremukkan tumit manusia, alias membuat manusia, ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu jatuh dalam dosa dan harus dihukum. Tetapi adik-adik, nanti akan ada waktunya keturunan dari manusia yang penuh kuasa akan meremukkan kepala iblis, alias membuat iblis jatuh dan tidak berkuasa lagi atas manusia. Nah, itu maksudnya. Nah, siapa sih keturunan manusia yang dimaksud oleh Tuhan pada waktu itu? Belum ada yang tahu adik-adik, ya, belum ada yang tahu. Lalu kira-kira 3.500 tahun kemudian Nabi besar namanya Nabi Yesaya ditunjuk Tuhan untuk ingatkan lagi janji juru selamat dari keturunan manusia itu. Itu ada di Yesaya 7:14. Tunggu sebentar, Rosa akan tampilin biar adik-adik bisa lihat. Oke. Ya, Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian tahu nggak adik-adik? Ada lagi nabi kecil. Wah, ini seru banget. Ada lagi nabi kecil yaitu namanya Nabi Mika yang juga ditunjuk Tuhan untuk ingatkan lagi janji itu di Mika 5 ayat 1. Ya, sebentar. Saya keluarkan lagi supaya kalian bisa lihat. Oke, ini dia. Di kitab Mika pasal 5 ayat 1, dengerin ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala atau sejak dahulu kala. Nah, jadi itu beberapa janji yang Tuhan ingatkan lagi, bahwa akan ada seorang juru selamat yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Dan akhirnya adik-adik, puncaknya adalah ketika malaikat datang kepada Maria.
dan mengatakan bahwa akan lahir Mesias juru selamat. Dan itu ditulis oleh kitab Lukas pasal 1 ayat 31. Nah, sebentar, Lose bukain lagi supaya kalian bisa baca bersama-sama. Oke, Lukas 1 ayat 31 berbunyi demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, ternyata Tuhan pakai seorang perempuan yang bernama Maria untuk melahirkan Yesus sang juru selamat itu, sang Immanuel, sang Mesias. Inilah mengapa ia disebut keturunan manusia, walaupun Yesus juga adalah Tuhan. Lalu kita tahu bahwa Yesus menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib, dan lalu dia bangkit di hari ketiga sebagai bukti bahwa dia menang atas maut. Maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Setiap manusia yang percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosanya, maka dosa orang itu akan diampuni dan dia tidak akan binasa seperti iblis nanti dibinasakan untuk selama-lamanya. Wow, ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Masa antara Tuhan janjikan juru selamat keturunan manusia yang akan meremukkan kuasa iblis sampai kepada masa Yesus lahir, itu jaraknya sekitar 4.000 tahun. Duh, bayangin tuh. Janjinya itu jaraknya adalah 4.000 tahun. Sejak janji keturunan manusia yang akan meremukkan kepala iblis sampai Yesus datang ke dalam dunia, itu 4.000 tahun. Kalian bayangin, Tuhan betul-betul ingat akan janjinya dan Tuhan betul-betul genapin. Luar biasa nggak? Luar biasa Tuhan kita. Jadi adik-adik, kita harus bersyukur sekali kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menepati janji sama Bapak Abraham pada waktu itu, sama dengan Tuhan yang sekarang menjaga kita, yang sekarang melindungi kita, yang sekarang memelihara kita, dan yang sekarang kita sembah. Tuhan yang tadi kita bernyanyi itu sama dengan Tuhan yang waktu itu berjanji sama Bapak Abraham. Luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi marilah kita jadi anak Tuhan yang bangga punya Tuhan yang selalu menepati janji. Untuk kita semua di masa ini, Tuhan juga ada janji. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, itulah cerita yang luar biasa yang Lose ingin ceritakan untuk kita semua pada hari ini. Pokoknya Tuhan Yesus is the best. Sekarang Lose mau berikan ayat hafalan nih untuk minggu ini supaya kita ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang janji. Nah, firman Tuhannya di mana ya? Tunggu sebentar ya, Lose cariin supaya bisa ditampilkan dan kita bisa lihat. Nah, ini dia, yaitu di Roma pasal yang keempat ayat 21. Roma 4 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sekali lagi, Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Oke, sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini yang sungguh luar biasa. Saya senang sekali bisa berbagi cerita sama kalian tentang Tuhan kita yang luar biasa. Nah, sekarang kita mau berdoa. Ya, ayo semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan yang luar biasa tentang Tuhan yang berjanji kepada Bapak Abraham bahwa dia akan diberikan keturunan yang banyak dan akan memberkati banyak bangsa. Walaupun Abraham sempat ragu bahwa dia melihat umur yang sudah tua, bagaimana mungkin ia punya keturunan, tetapi Tuhan menepati janjinya. Tuhan berikan dia keturunan yang kami tahu menjadi keturunan yang sangat luar biasa.
Dan Tuhan yang berjanji sama Abraham adalah Tuhan yang sama hari ini yang memelihara setiap kami. Biarlah kami ingat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang memegang janji. Terima kasih Tuhan, kami terus akan pegang janji Tuhan. Kami tidak akan takut karena kami tahu Tuhan selalu menepati janji. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Berkati semua anak-anak yang ada di rumah. Berkati besok mereka akan sekolah kembali. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah memohon, dan kami sudah bersyukur. Amin. Hore! Ya adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Johan tadi. Nah Lause, Ya, kita mau ingatkan lagi ayat hafalan hari ini. Tadi dari mana ya? dari kitab Roma. Iya, Roma pasal 4 ayat ke-21. Ya, Bunyinya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. benar sekali. Tuh, Adik-adik ingat? langsung sungsung udah hafal ya? Iya. Kan nyontek kan? Enggak. Oke, pinter sekali. Iya. Dan anak-anak harus tiru nih langsung sungsung. Iya. Sudah hafal ayat hafalannya. Oke, nanti kalau adik-adik sudah hafal, biasa seperti biasa adik-adik boleh kirimkan videonya ke Lause di kelas masing-masing ya, Lause. Betul sekali. Nah, oke, sebentar kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan Lause. Iya, jangan lupa bahwa Tuhan sudah baik sama kita sampai dengan hari ini. Maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Iya, Lause. Nah, caranya adik-adik semua yang ada di rumah bisa menitipkan persembahan itu kepada orang tua kita benar. untuk ditransfer di rekening gereja yang ada di layar ini. Iya. Atau bisa juga Lause mengumpulkannya di sebuah amplop, dan jika sudah terkumpul nanti bisa menghubungi gereja untuk mengambilnya loh Lause. Oh iya, bisa. Nanti ada petugas dari gereja yang akan mengambil persembahan adik-adik. Iya, bisa diinfokan kepada Lause sekolah minggunya. Iya, betul? boleh. Iya, dan kita mau akhiri ibadah kita dan memberikan persembahan yang terbaik tentunya untuk Tuhan sambil kita menaikkan pujian. Beri syukur. Ya, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya. Oke adik-adik, kita akan berdoa sebelum ibadah ini kita selesaikan. Mari kita bersama-sama berdoa, tirukan Lause berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini.
kami mau kami mau mengakhiri mengakhiri ibadah ibadah minggu ini. minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, adik-adik semua, waktunya kita berpisah. Iya. Tetapi ingat, minggu depan kita juga akan kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu kita seperti biasa jam 9 pagi. Iya, jangan lupa ya, minggu depan tetap ikut ibadah online. Dan kita, Lose Band dan Lose Sungsung harus mengucapkan Ya. sampai jumpa.